kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil qahar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawalla kal amtari wa askuruhu ala mutaradibil fatihil biktar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sahadatan tunjiqa ilaha minan nar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mukhtar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdhala man hajja wa tamara wa ala alihi wa ashabihil abrar. Amma ba'du, fausikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap tahun dalam suasana menyambut hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah, kita memandangkan kalimat-kalimat tauhid, tahmid, takbir dan tahlil. Mengumandangkan kalimat tauhid menunjukkan suatu pengakuan yang kokoh bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Kalimat takbir memberikan kesan yang kuat dalam diri kita bahwa Allah Maha Besar dan Maha Agung, tidak ada satupun yang dapat menyamai kebesaran dan keagungannya. Kalimat tahmid mengandung bahwa zat yang patut dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pujian seluruhnya hanya diperuntukkan baginya. Kalimat tahlil menegaskan kalimat tahmid bahwa tiada Tuhan yang patut kita sembah, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat-kalimat agung itu pada saat ini tengah menggema di mana-mana, dikumandangkan oleh umat Islam di seluruh dunia, baik yang ada di belahan barat, timur, utara, selatan. Kalimat-kalimat itu sedang dikumandangkan oleh umat Islam di seluruh pelosok dunia. Sementara di tempat nan jauh di sana, di tanah suci Mekah, tempat terpancarnya fajar Islam, umat Islam tamu Allah yang sedang menunaikan ibadah haji menyerukan pula kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadirin yang berbahagia, hari raya Idul Adha yang juga disebut hari kurban mengingatkan kita kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail. Ismail adalah putra tunggal waktu itu Nabi Ibrahim yang telah bertahun-tahun dirindukan kehadirannya. Sebagai putra tunggal, Nabi Ismail sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Dalam suasana saling kasih sayang seperti itu, turunlah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sang ayah yaitu Nabi Ibrahim untuk melakukan kurban dengan menyembelih anak kandungnya sendiri yaitu Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dengan penuh ketaatan dan kepatuhan bersedia melaksanakan perintah itu. Dan ketika diceritakan oleh Ibrahim kepada Ismail tentang adanya perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelihnya, Nabi Ismail tidak gentar sedikit pun. Ia rela menerima perintah itu dan meyakinkan ayahnya bahwa ia menerima perintah itu juga dengan penuh ketaatan dan kesabaran. Pengorbanan yang dilakukan oleh kedua hamba Allah tersebut merupakan ujian dan pengorbanan yang amat besar, yang tiada bandingkan dan taranya dalam sejarah umat manusia sampai hari ini. Pengorbanan dan ujian yang beliau berdua lakukan itu kini tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa yang diabadikan sepanjang masa yang kita namakan Idul Kurban.
Pengorbanan dan ujian seperti itu kiranya dapat kita tanamkan dalam hati sebagai pelajaran yang berharga. Sebaliknya, alangkah kecilnya ujian dan pengorbanan kita yang hanya mengorbankan sebagian dari apa yang kita miliki demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail patut kita teladani dan ikuti, dalam pengertian bahwa kita dengan kemampuan yang ada bersedia mematuhi dan mentaati perintah Allah dan mengorbankan sebagian dari harta yang kita miliki dan mengorbankan apa yang kita lakukan yang dipandang tidak sesuai dengan perintah dan tuntunan Allah. Pada hari raya Idul Adha diperintahkan kepada mereka yang mampu untuk menunjukkan kesediaan berkurban dengan menyembelih seekor hewan ternak. Penyembelihan terhadap hewan kurban ini mengalir darah dan menghasilkan daging yang akan dibagi-bagi kepada yang berhak. Patut kiranya dicatat bahwa yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penyembelihan itu bukan darah yang terpancar dan bukan pula daging yang bertimbangan, melainkan kesucian jiwa dan keikhlasan hati serta kesediaan melakukan kurban. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj, la yanalullaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah kurban itu, tetapi yang sampai kepadanya adalah takwamu. Hadirin yang berbahagia, agama kita menetapkan untuk menyembelih kurban binatang berupa hewan ternak, domba, kambing, kerbau, sapi atau unta. Yang dikurbankan adalah binatang. Ini mengandung setidaknya dua makna. Pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa seseorang harus dikurbankan dan disembelih. Yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia, seperti sifat mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat menganggap bahwa hanya golonganlah yang selalu benar, sifat yang memerlukan sesamanya atas selain golongannya, sebagai mangsa atau musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan isu yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak berkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengarkan teguran dan lain-lain, merupakan sifat-sifat yang tercela dalam pandangan Islam. Sifat-sifat yang demikian jika tetap dipelihara dan bercokol di dalam diri seseorang, akan membawa kepada ketidakstabilan dalam hidupnya, ketidakharmonisan dalam lingkungannya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sifat-sifat yang demikian ini akan memudahkan jalan bagi terciptanya perpecahan dan ketidaktentraman dalam kehidupan. Ajaran Islam dengan ajaran kurbannya menghendaki agar seseorang muslim mau mengorbankan sifat-sifat seperti itu dengan tujuan agar kestabilan dan ketentraman hidup dalam masyarakat dapat diwujudkan dan kedamaian antara sesama manusia dapat direalisasikan. Ajaran Islam menghendaki agar kurban yang disampaikan harus binatang yang sempurna sifat-sifatnya, jantan, tidak buta, tidak lumpuh, tidak kurus, dan tidak cacat. Ini mengandung makna bahwa di dalam melakukan kurban, beramal dan berkarya setiap muslim dituntut untuk berusaha dalam batas-batas kemampuan maksimal, dengan mengerahkan tenaga secara optimal, tidak bermalas-malasan, tidak melakukan sesuatu dengan sembrono. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa kulik malu, kita harus menanamkan dalam diri kita tekad untuk melakukan semua pekerjaan yang diembankan kepada kita dengan ketulusan dan keikhlasan beramal, agar semua itu mendapat nilai pahala di sisi Allah yang akan dinikmati di akhir nanti. Kita yang berkecimpung di dalam bidang pendidikan dan pengajaran sudah barang tentu dituntut pengorbanan untuk meningkatkan pendidikan dan pengajaran bagi generasi bangsa dan menciptakan konsep-konsep pendidikan yang tepat untuk mencapai hasil pendidikan yang lebih optimal dan siap dipakai pada masa yang akan mendatang. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, marilah kita
Pada hari raya Idul Adha ini kita melihat kembali pandangan kita tentang Islam, memperbaharui pandangan kita dan memperbaiki sikap kita yang selama ini dipandang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam yang sebenarnya adalah Islam yang tidak hanya menuntut kita mengucapkan syahadat, mengaku beriman dan bertakwa, tetapi juga lebih dari itu harus berusaha dan beramal bahkan semaksimal yang dapat dilakukan. Islam tidak hanya menuntut untuk beribadah puasa saja, tidak hanya menunaikan zakat saja, tidak hanya menunaikan sholat saja dan lain-lainnya, tetapi juga menuntut untuk melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan kemaslahatan dan kebahagiaan hidup di dunia. Islam tidak hanya menekankan urusan dunia atau sebaliknya, tetapi menekankan adanya keseimbangan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah doa-doa yang kita panjatkan untuk keseimbangan hidup. Marilah kita dengan Idul Adha ini kita pupuk dan tingkatkan persatuan dan kesatuan, rapatkan barisan, tingkatkan kedisiplinan dan semangat kerja, kobarkan semangat berkurban, karena dengan itu semua pembangunan yang kita canangkan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup kita sebagai bangsa dapat kita capai dengan dilandasi tauhid, iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama kita, yaitu ajaran agama Islam. Barakallahu fi wa Abi kepala dia tuh. Ya
Pak bengkak. Nun Pak Bupati. Aduh. Udah Pak. Ininya sampah korannya teman-teman, nanti kita pungut lah. Dikumpulkan teman-teman. Kita lihat sapinya akan disembelih sebentar lagi. Ini juga ini mau dikorbankan. Mau dikorbankan ini. Teman-teman, ini sapi-sapinya. Dan ini sapi ada 1, 2, 3, 4, 5 sapi. 5 sapi teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Oh 5. Mana si Golden masih Golden. Wariso itu Wariso. Baru datang 2. Jadi 5 tambah 2, 7. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ringan kali ini bisa bermanfaat. Dari Padalarang, Bandung Barat, saya mengucapkan selamat Idul Adha. Semoga semua pengorbanan yang kita lakukan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.